Shalom Bro and Sis yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Coffee Morning with God. Saya Roni Willem, Keuskupan Agung Makassar. Patriot, never give up. Korsa Patriot. Tema renungan kita pada pagi hari ini, mengampuni dan melupakan. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bro and Sis yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, sebagai orang percaya kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Seorang pengikut Kristus tidak boleh ada padanya kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Sebagai seorang patriot sejati, sebagai seorang pria sejati, wanita berhikmat, anak-anak muda di dalam Tuhan, kita harus senantiasa penuh kasih mesra, dan yang utama adalah kita harus saling mengampuni. Nah, kenapa kita harus saling mengampuni? Firman Tuhan di Efesus berkata kepada kita, karena Allah kita di dalam Yesus Kristus putranya sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Mengampuni berarti memberikan maaf kepada orang lain dengan komitmen kita tidak akan mengungkit-ungkit lagi peristiwa tersebut. Pengampunan berarti kita tidak akan mengingat-ingat kembali masa lalu yang membuat hati kita tersakiti ataupun terluka. Mengampuni berarti menerima kembali orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita dengan cinta dan kasih yang tulus, tanpa menghakimi, tanpa syarat. Sama seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita tentang hati Bapanya lewat peristiwa anak yang hilang. Bagaimana seorang bapa menerima kembali anaknya dengan mengampuni dan melupakan kesalahan anak tersebut. Dia tidak mengingat-ingat kembali kesalahan sang anak. Bahkan dengan memberikan jubah terbaik dan mengenakan cincin pada jarinya, anak tersebut telah memperoleh haknya, posisinya, dan diterima kembali sebagai anak di dalam rumah bapaknya. Pertanyaan bagi kita, maukah kita juga untuk melakukan hal yang sama? Apakah kita juga bersedia mengampuni sesama yang telah menyakiti dan melukai kita, tanpa menghakimi, tanpa syarat, seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada kita? Saya memahami bukanlah perkara mudah, bukanlah sesuatu yang gampang untuk mengampuni dan melupakan, khususnya saat kita telah mengalami perlakuan yang kasar, mengalami ketidakadilan atau tindakan yang tidak menyenangkan dari orang lain, dipermalukan di depan umum, dibohongi atau ditipu sahabat ataupun kerabat. Bagaimana mungkin kita mengampuni dan melupakan saat kita dihianati atau diselingkuhi pasangan kita? Mengalami penderitaan karena penyiksaan baik secara fisik maupun secara verbal, yang semua hal tersebut menyebabkan kita terluka, mengalami kepahitan, bahkan mungkin kehilangan harga diri kita. Bro and Sis yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengerti satu kebenaran, bahwa pengampunan, bahwa mengampuni bukan pertama-tama tentang kita memberikan maaf atau kita memberikan rasa lega atau rasa nyaman kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Tetapi yang utama, tetapi yang lebih penting dari itu, dengan mengampuni, sebenarnya kita telah membuka pintu untuk memperoleh rahmat ilahi, untuk memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Pengampunan berbicara tentang kelepasan, ketenangan, kelegaan dan damai sejahtera bagi kita yang mengampuni,
khususnya dalam hal kita melanjutkan kehidupan ini. Keberanian kita dalam menerima dan melepaskan pengampunan. Fakta yang tidak bisa kita hindari adalah kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Setidaknya itu yang saya alami dengan hidup saya. 20 tahun lebih saya hidup dalam rasa benci dan marah kepada orang tua saya. Apa yang saya alami di masa kecil saya ternyata meninggalkan trauma dan luka di dalam diri saya. Yang akibatnya saya hidup di dalam kepahitan. Kabar buruknya, kepahitan itu sangat merusak saudaraku. Kepahitan membuat hidup kita menjadi kacau dan berantakan. Karena kepahitan saya hidup di dalam keterikatan-keterikatan pada algojo-algojo. Ketergantungan pada pornografi dan problem emosi yang sangat parah. Tetapi Tuhan Yesus baik. Lewat kebenaran firman Tuhan di Camp Priska, khususnya apa yang saya alami di Camp Patriot, Tuhan berbicara dan melawat hidup saya. Lewat kebenaran firman Tuhan, saya belajar bahwa kalau saya mau sembuh, kalau saya mau dipulihkan, maka saya harus belajar untuk mengampuni orang tua saya dan melupakan kesalahan-kesalahan mereka. Bukan pertama-tama untuk mereka saja, tetapi untuk kebaikan diri saya sendiri. Tidak mudah, saudaraku. Namun, tidak mudah bukan berarti tidak bisa, betul? Hari itu, saya mengambil keputusan untuk mengampuni orang tua saya. Dan saya juga mohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan saya kepada mereka. Puji Tuhan, setelah keputusan itu, terjadi keajaiban dan mujizat dalam hidup saya. Ada rekonsiliasi di sana, ada beban yang bertonton yang saya bawa selama 20 tahun, Tuhan angkat, Tuhan lepaskan dari diri saya. Hidup lama saya yang penuh keterikatan, terikat, terjerat dalam pornografi, problem emosi, sakit penyakit, perjudian, hiburan yang tidak sehat, satu demi satu, Tuhan ambil dan Tuhan lepaskan dari hidup saya. Saya boleh menyaksikan, saya boleh merasakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi hidup saya. Dan anugerah terbesar, hadiah terindah yang saya peroleh dengan mengampuni dan melupakan adalah Tuhan izinkan saya menjadi pria dan papa yang berfungsi dalam keluarga. Hari berganti hari, saya boleh belajar dan terus diperbaharui Tuhan untuk menjadi imam, nabi, dan raja di dalam keluarga kecil saya. Saya percaya semua hal baik ini terjadi karena satu keputusan yang melibatkan dan menghadirkan Tuhan untuk mengampuni dan melupakan. Kita tidak bisa memastikan, apalagi memaksakan bagaimana orang harus memperlakukan kita, betul? Tetapi bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita merespon perlakuan dan sikap orang terhadap kita, itu adalah pilihan kita. Pagi hari ini, mari bertanya pada diri kita masing-masing. Bersediakah saya? Bersediakah kita? Bersediakah bro and sis untuk juga mengampuni dan melupakan? Bukan untuk mereka yang berbuat salah kepada kita, tetapi pertama-tama untuk diri kita sendiri, untuk menjadi sembuh dan mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita. Tuhan memberkati. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM, for His glory.